Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para asatidz pembina yang saya hormati dan anak-anak semua yang saya cintai, alhamdulillah malam ini kita bisa melanjutkan kembali pengajian kitab Riyadhus Shalihin. Namun sebelum itu saya ingin mengingatkan bahwa ini kita sudah berada di awal Muharram tahun 1446 Hijriah. Jadi ada dua hal yang perlu saya ingatkan. Yang pertama, puasa Asyura. Ya. Jadi riwayatnya itu menjelaskan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram atau kita sebut dengan hari Asyura. Terus Nabi bertanya, untuk apa kalian puasa hari ini? Mereka mengatakan, hari ini adalah hari baik, hari kemenangan bagi kami. Karena pada hari inilah Nabi Musa alaihissalam beserta Bani Israil diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Firaun beserta para tentaranya ditenggelamkan oleh Allah. Dulu Nabi Musa alaihissalam berpuasa sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami pun berpuasa untuk mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Mendengar itu kemudian Nabi mengatakan, "Fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum." Kami lebih pantas dan lebih layak mengikuti Nabi Musa daripada kalian. Sahabat untuk berpuasa pada tanggal. Tadi ada catatannya. Kalau kita panjang umur sampai tahun depan, kita puasanya, tapi kita puasanya minimal 2 hari, tanggal 9 dan 10. 9 itu Is'a, diistilahkan dengan As-Sum'a. 10 Asyara menjadi Asyura. Jadi insya Allah kita puasa tanggal 9 dan kayaan. Tapi kalau menggunakan metode ru'yah, melihat bulan waktu malam Ahad itu tidak ada satupun yang bisa meruqyah hilal. Menurut teori kalau tidak bisa diruqyah, istiqmal jadi 30. Berarti 1 Muharram jatuh pada hari Senin. Itu yang diumumkan oleh lembaga Falakiyah PBNU. Ya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Jakarta mengumumkan bahwa 1 Muharram itu jatuh pada hari Senin. Berarti puasanya nanti itu adalah hari Selasa dan Rabu, tanggal 16 dan 17. Jadi Selasa dan Rabu. Tapi kalau puasa dari hari Senin bagus juga, karena hari Senin memang disunahkan untuk puasa karena Seninnya. Senin karena Seninnya, Selasa karena tanggal 9 Muharram As-Sum'a, Rabu itu Asyura, itu intinya hari Rabu itu. Hari Kamis karena Kamisnya. Jumat istirahat. Sabtu, Ahad, Senin 3 hari berturut-turut itu Ayyamul Bid, hari-hari putih, bulan purnama. Jadi banyak kesempatan puasa sunnah ini. Ya? Banyak kesempatan untuk puasa sunnah. Tadi yang inti itu adalah hari Selasa dan hari Rabu. Ya, ini mengingatkan.
Saya mengutip penjelasan dari Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani, seorang ulama besar di Mekah yang juga masih cucu Rasulullah SAW. Beliau mengatakan begini, coba perhatikan. Puasa sunnah Asyura itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengenang peristiwa yang dialami oleh Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Jadi kata beliau, Nabi itu sangat memperhatikan keterkaitan waktu dengan peristiwa-peristiwa besar keagamaan. Logikanya, kalau peristiwa yang dialami oleh Nabi Musa saja diperintahkan untuk diperingati, seharusnya peristiwa yang dialami oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW lebih layak untuk diperingati. Kalau kita ditanya siapa Nabi yang paling mulia, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Berapa jumlahnya Nabi dan Rasul yang paling itu? Ada riwayat yang menjelaskan 124.000. Dari 124.000 ini terpilih 313 menjadi Rasul. Saya ulangi, 124.000 Nabi dan Rasul. Dari 124.000 terpilih berapa tadi? 313 menjadi Rasul. Dari 313 dipilih lagi 25 yang diceritakan dalam Al-Quran. Inilah kita kenali yang 25 ini, mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dari 25 ini dipilih lagi 5 ulul azmi. Berapa? 5 Nabi ulul azmi, Nabi yang memiliki tingkat kesabaran, ketabahan lebih tinggi dibandingkan nabi-nabi lain. Tapi bayangkan ini hebatnya beliau ini. Dari berapa tadi awalnya 124.000 menjadi 313, kemudian 25, kemudian 5, kemudian 1. Manusia pilihan. Hadis terakhir yang kita baca waktu pengajian yang lalu itu salah satu keistimewaan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Beliau itu diperlihatkan seluruh amal umatnya, baik dan buruknya. Anak itu ini secara fisik biologis. Ana basyarun mithlukum. Katakanlah Muhammad bahwa saya ini adalah manusia biasa, al-bashar sama dengan kalian. Cuma bedanya yuha ilayya. Saya diberi wahyu. Jadi itu hebatnya Nabi kita, karena ini yang membedakan Nabi dengan manusia biasa. Kalau Nabi itu diberi wahyu oleh Allah. Jadi ada hal-hal yang kita tidak lihat, Nabi lihat. Ada yang kita tidak dengar, Nabi bisa dengar. Dan ada yang Nabi tahu, kita tidak tahu. Karena beliau mendapatkan wahyu. Boleh dicatat. Boleh catat tadi yang dari 104.000 jadi berapa tadi? 313, jadi 25, jadi 5, jadi 1. Catat dulu itu, supaya tidak lupa. Jadi jumlah total tadi itu 124.000. Ya. Dari 124.000 terpilih 313 menjadi Rasul, dan 313 dipilih 25 diceritakan dalam Al-Quran, dan dari 25 dipilih lagi 5 Nabi ulul azmi, dan dari 5 dipilih lagi 1 Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpin dari seluruh Nabi dan Rasul
yaitu Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih dari ulama yang sama tadi, Syekh Muhammad Alawi, jadi baca Alawi Al-Malik Al-Hasani. Jadi ada tulisan beliau dalam bukunya keistimewaan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mumpung lagi dibaca hadisnya keistimewaan beliau, kita catat ya, ini ada 10. Nabiyuna bi asyrati khusalin. Nabi kita itu diberikan kekhususan, keistimewaan 10 hal. Jadi banyak yang dicatat dalam buku 10. Yang pertama, lam yahtalil faqtu. Beliau itu tidak pernah ihtilal. Ihtilal itu mimpi basah. Tidak pernah. Karena mimpi basah itu artinya nafsu kita itu dominan, dominasi. Sebagai tanda baliknya. Kalau Nabi tidak, Nabi itu tidak pernah ihtilal, mimpi basah. Ya. Yang kedua, wa ma lahu hilal. Beliau tidak punya bayangan. Tidak ada bayangannya. Kalau kita berdiri di bawah cahaya, ada bayangannya? Ada. Beliau tidak ada bayangannya. Kenapa beliau tidak ada bayangannya? Karena beliau adalah cahaya. Dan ketiga, walau ardu ma yakhruju minhu tabqali. Bumi menelan apa yang keluar dari beliau. Jadi kotoran beliau itu langsung ditelan oleh bumi. Di bumi. Seandainya pun kotorannya itu kelihatan oleh manusia biasa, kotorannya itu tidak bau. Dalam sebuah riwayat, beliau bermalam di rumah seorang sahabat. Tengah malam, beliau bangun kencing. Kencingnya ditaruh di wadah untuk dibawa ke tempat tidur. Jadi ada tempatnya. Pagi hari beliau cari itu kencing, mana kencing di sini? Terus pembantunya tuan rumah itu bilang, sudah minum ya Rasulullah. Terus nanti kita mengatakan, kau tidak akan sakit perut untuk selamanya. Kau tidak akan sakit perut untuk selamanya. Dan ternyata betul, orang itu tidak pernah sakit perut untuk selamanya. Tapi ingat, ini khusus untuk Nabi ya. Jangan ditiru. Kalau kita justru sakit perut. Ya, ini keistimewaan beliau, keistimewaan dari beliau. Anak-anak mungkin juga pernah dengar kisahnya itu Nabi itu siang dalam musim panas, keringatnya bercucuran. Itu siang keringatnya bercucuran. Seorang sahabat itu sahabat perempuan, ngambil botol, ditahan namanya keringatnya. Begitu Nabi bangun dia lihat, mau berapa itu? Karena tidak Rasulullah untuk dijadikan campuran parfum. Keringatnya Rasulullah dijadikan parfum karena wangi. Ini tolong jangan ditiru juga ya. Karena kalau keringat kita kancing. Kalau keringat Rasulullah harus bisa dijadikan parfum ya. Ini khususnya untuk dia ya. Jangan ditiru ya. Yang berapa ini sekarang? Nomor 4. Kadzalika al-jubalu anhu muqtadim. Tidak pernah beliau menghinggapi lalat. Lalat tidak menghinggapi beliau. Kenapa lalat tidak menghinggapi kepada Nabi? Karena Nabi wangi, harum. Itu
Sering ikan lalat kan? Sering. Kenapa? Nggak tahu. Oke, berapa menit? 4. Yang kelima. Tanam ainal wafal yanan. Matanya tidur, tapi hatinya tidak tidur. Matanya tidur, tapi hatinya tidak tidur. Jadi Rasulullah kalau tidur matanya terpejam, tapi kalbunya tetap berpikir. Beda kita, mata terbuka, hati tidur, tak berpikir. Itu kehebatan Rasulullah, matanya tidur, tapi hatinya tidak pernah tidur. Nah, ini juga satu lagi ya, dalam lanjutannya ini. Dicatat nomor berapa? Nomor 6 ya. Min khalfihi yara kama yara aman. Beliau melihat yang di belakangnya sama melihat yang di depannya. Beliau bisa melihat yang di belakangnya tanpa menoleh, sama dengan melihat yang di depannya. Makanya beliau kalau sholat, terus ada jemaah yang melanggar, misalnya minta duduk imam atau melakukan pelanggaran, setelah itu langsung ditegur. Karena dia lagi tidak balik, dia bisa tahu, bisa lihat. Dia bisa lihat. Jadi beliau itu bisa melihat di belakangnya sama dengan melihat yang di depannya, sama. Kalau kita beliau tidak pernah menguap. Ada hadis mengajarkan kepada kita etika menguap. Jadi kalau menguap kata Rasulullah, kalau kau ngantuk, tahan ngantuk, jangan menguap. Tapi kalau kau tidak tahan, minimal jangan bunyi. Karena kalau bunyi ketika menguap, itu setan senang sekali. Kita jangan menyenangkan setan. Jadi usahakan tahan itu, jangan menguap. Kalau kau harus menguap dulu dan jangan bunyi. Jangan bunyi. Itu dilarang, itu ada benar. Jangan membuat setan jadi senang. Jangan membuat setan jadi senang. Tahan semampumu. Kalau kau tidak mampu tahan, tutup mulut dulu sambil jangan bunyi. Jangan bunyi, tahan. Nabi tidak pernah membuat. Oke. Waladul mahmunan ilaiha tabi'an. Beliau lahir sudah kata kita. Sudah disunat imam ketika lahir. Tersunat imam. Kalau kita nanti disunat lahir begitu, atau malah masih ada yang disunat. Kalau Nabi kita dalam tulisan ini disebutkan dalam hal ini begitu lahir sudah tersunat imam. Walaupun ada riwayat yang menjelaskan bahwa kemungkinan beliau itu dalam kitab Al-Barazani, bahwa beliau itu kata Nabinya kumubad dasar ilayatin kalian. Beliau itu dikitan pada hari ke-7 dari kelahirannya. Ada riwayat itu, tapi dalam riwayat itu mengatakan beliau itu sudah dikitan ketika terlahir. Berapa 9? Yang 9 sekarang ya. Yang ke-9 ta'riful dawab. Binatang mengenal beliau. Binatang kenal sama beliau. Jangankan binatang, pengalaman Maisarah, pembantu beliau yang mendampingi beliau pergi berdagang, dan pengalaman beberapa orang yang sering sama beliau. Beliau itu mendengarkan ucapan salam. Kalau tidak ada orang, siapa beri salam? Makhluk-makhluk termasuk batu itu berikan salam kepada Rasulullah SAW. Nah, mungkin ada salam kepada orang. Beliau dikenal oleh binatang, dikenal oleh makhluk-makhluk bahwa ini adalah Rasulullah SAW. Ya. Jadi kalau kita tidak kenal sama Rasulullah, lah kita sama batu. Harusnya kita kenal apa lagi
Ini para hamilul Quran ini kan kita ini diperintahkan mencintai Allah. Kita tidak bisa disebut mencintai Allah kalau tidak mencintai Al-Quran, karena itu firman Allah. Kita tidak bisa disebut mencintai Al-Quran kalau tidak mencintai Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan kepada beliau. Maka kita harus kenal dengan Rasulullah SAW. Karena kalau tidak kenal kepada Rasulullah, kita tidak bisa mencintai Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan kepada beliau. Maka kenal beliau. Termasuk yang harus kita kenal adalah keistimewaan dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, nomor 10, Julusul Julasa. Nabi itu maksudnya begini, nanti gua tulis. Nabi itu orangnya tidak terlalu tinggi, tapi juga tidak pendek. Sahabat-sahabat Nabi itu banyak yang tinggi orangnya, banyak yang tinggi. Tapi kalau mereka duduk sama Nabi, tidak ada orang yang lebih tinggi dari Nabi. Coba kan? Jadi kalau mereka duduk berdekatan dengan Nabi, tidak ada orang yang lebih tinggi dari Nabi. Itu namanya julusul julasa. Jadi duduknya tidak ada yang lebih tinggi dari beliau. Aneh juga, karena dia orang yang tinggi, tapi kalau berdekatan sama Nabi, tidak lebih tinggi dia. Ya, ini namanya keistimewaan, artinya tidak dimiliki oleh orang lain, hanya beliau yang memiliki. Dan kalau sama saja ada istimewa, itulah istimewa. Itu namanya istimewa karena beliau itu diberikan sesuatu yang tidak diberikan kepada orang lain. Kembali tadi ke hadis yang kita baca. Oke, saya ini agak bisa baca ini. Uwidat alaihi a'mal ummati hasanuha wa sayyi'uha. Diperlihatkan kepadaku atau dibentangkan kepadaku amal umatku baik dan buruknya. Ini sudah kita baca. Jadi termasuk peristiwa beliau itu Nabi melihat perbuatan kita. Apa kemarin yang perbuatan yang paling kecil pahalanya? Menyingkirkan duri dari jalanan. Itu juga dilihat oleh Nabi. Kalau dosa paling kecil yang disebut dalam hadis ini apa? Mengotori masjid, meludah dalam masjid. Itu juga dilihat oleh Nabi. Saya tadi masuk, alhamdulillah, masjidnya bersih. Kalau ini barangnya sudah diamalkan hadisnya. Jadi ada lagi. Oh bukan, tapi anak-anak itu kalau lihat sesuatu dalam masjid yang dianggap kotor, bisa membentuk keseruan, itu menjadi jalan pengampunan dosa, ya, menjadi pengampunan dosa, dan itu tercatat sebagai kebaikan. Oke, kita baca hadis berikutnya. Ini yang belum kita baca ya. Wa anhu dari beliau juga, yang bersama sanadnya dari yang hadis yang lalu ini. Dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Qala Abi Dzar berkata, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada saya, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an. Janganlah engkau menganggap enteng kebaikan sekecil apapun. Jangan menganggap enteng kebaikan sekecil apapun. Anak-anakku mungkin masih ingat pernah baca hadis ada orang masuk surga gara-gara memberi minum seekor anjing. Pernah dengar ya? Dan sebaliknya
jangan menganggap enteng dosa, betapapun kecilnya. Karena ada juga orang masuk neraka gara-gara apa? Membunuh seekor kucing, tidak diberi makan dan tidak dilepaskan cari makan sendiri. Ingat anak-anakku, kalau pelihara binatang dikurung itu tanggung jawab rezekinya ada di tangan kau. Karena kalau kau kurung, kau harus memberi makan, memberi minum. Kalau tidak mampu memberi makan, tidak mampu memberi minum, lepaskan. Jangan dikurung. Karena kalau dia dikurung terus mati kelaparan, kau berdosa. Dan ada orang masuk neraka gara-gara itu. Jadi saya ulangi, tidak boleh membunuh binatang dengan cara membiarkannya di lapangan. Kalau membunuh, bunuh saja. Tapi ingat, membunuh binatang harus ada alasannya. Berapa kali alasannya itu? 3. 1, tujuan konsumsi, mau dimakan. Misalnya sapi, kambing, ayam, itu boleh sembelih. Yang kedua, membahayakan, tikus, nyamuk, lalat, membahayakan, itu boleh dibunuh. Yang ketiga, tujuan penelitian atau tujuan pendidikan. Misalnya belajar IPA, biologi, ada praktik belajar organ dalam hewan, dan itu harus dibedahkan. Itu boleh, karena ada tujuan pendidikan di dalamnya, boleh. Tapi kalau bukan untuk konsumsi, tidak membahayakan, kemudian tidak ada pendidikan, itu haram untuk binatang. Jangan dia kata dia bilang binatang hati-hati. Itu ada orang masuk neraka gara-gara membunuh kucing. Ini hadis ini banyak disalahpahami oleh para supir. Kalau nak kucing, langsung buru-buru dari mobilnya, ambil dulu kucing. Kalau perlu baju dalamnya dia cabut, kabur kucing, dia mundur baik-baik, karena takut masuk neraka. Tapi kalau nabrak orang, lari. Masalahnya kalau tidak lari, ini. Tapi yang penting jangan ada keyakinan kucing lebih mulia daripada manusia. Manusia tetap lebih mulia daripada kucing. Dan kalau kucingnya membahayakan, dia jadi predator, misalnya kucing liar yang makan ayam kita, ayam peliharaan, itu boleh dibunuh karena membahayakan. Tapi kalau tidak membahayakan, tidak boleh. Ya. Jadi intinya begini, jangan menganggap enteng kebaikan, betapapun kecilnya, walaupun hanya menyingkirkan paku atau kulit dari jalanan. Kenapa? Karena siapa tahu ridhonya Allah ada pada perbuatan itu. Termasuk anak-anakku yang sudah main bola, pakai baby block gawangnya, kalau sudah main singkirkan itu dari jalan. Jangan biarkan di tengah jalan itu baby blocknya. Bisa membahayakan orang kan? Bisa. Kalau orang naik motor, mudah-mudahan tersinggung. Ada yang beli pada? Ada kalau saya lihat. Ada baby block. Kalau sudah main, singkirkan itu baby blocknya. Taruh di pinggir, jangan ditaruh di tengah situ, karena itu bisa membahayakan. Ketika menyingkirkan berniat, ini pahala, jadi kebaikan, ya? Karena menghindarkan orang dari keburukan. Saya ulangi, jangan menganggap enteng kebaikan betapapun kecilnya, karena siapa tahu ridhonya Allah ada pada perbuatan itu. Jadi biar kecil perbuatannya, tapi ridhonya Allah turun, itu jadi besar. Seperti tadi kisahnya perempuan yang banyak dosa, hanya memberi minum seekor anjing, tapi ridhonya Allah ada pada perbuatan itu, efeknya jadi besar. Sebaliknya, jangan menganggap enteng perbuatan dosa karena kecilnya. Dosa kecil ini. Hati-hati. Siapa tahu murkanya Allah ada pada perbuatan itu. Itu efeknya jadi besar. Seperti itu tadi, orang yang membunuh seekor kucing tidak diberi makan dan tidak dilepaskan cari makan sendiri. Murkanya Allah bersamaan, efeknya jadi besar.
Jadi pesannya hadis tadi, jangan menganggap enteng kebaikan. Betapapun kecilnya. Di sini amalan kecil yang disebutkan adalah walau antalqa akhaka biwajhin qadiqin. Ini amalan kecil. Janganlah kalian menganggap enteng kebaikan betapapun kecilnya, walaupun hanya dengan senyum ketika bertemu dengan saudara. Jadi kalau ketemu sama kawan, apa? Ketika kita bersikap ramah kepada orang, tersenyum kepada orang ketika berpapasan, itu sudah kebaikan itu. Sudah dipahami. Jadi kalau ketemu sama kawannya, teman, senyum. Karena ketika kita tersenyum, tapi senyumnya yang asli ya, jangan dikit-dikit. Jangan kalau senyum dikit-dikit itu tak tembus ke hati. Dan senyumnya dikit-dikit itu tak bertahan lama. Misalnya senyum dikit-dikit, tetap berjalan. Tapi kalau senyumnya ikhlas itu bertahan lama. Itu tersenyum saja ketika berpapasan dengan saudara kita sesama muslim dapat pahala. Jadi kalau dibalik berpapasan sama Tuhan, apa itu? Apa namanya dosa? Apa namanya kebaikan? Dosa. Berarti dosa itu baik. Ya? Nah, saya ulangi, jadi jangan menganggap enteng kebaikan. Kalau berpapasan sama orang, kelihatan sama orang, senyum. Itu sudah termasuk kebaikan. Bayangkan banyaknya pintu-pintu kebaikan. Dengan sekali anak-anakku, saya ulangi, jalan-jalan kebaikan banyak sekali. Bahkan termasuk senyum, itu juga jalan kebaikan. Yang penting jangan senyum-senyum sendiri. Karena kalau senyum-senyum sendiri itu bahaya. Itu bisa rumah sakit jiwa. Tidak ada orang yang sendiri datang lagi. Sehat hidup. Lagi. Sehat itu. Jadi nanti kalau berpapasan atau ketemu sama orang baru tersenyum. Jangan senyum sendiri ya. Itu bahaya. Jadi sekali lagi pesannya materi kita pengajian tadi semalam ini itu saya ulangi lagi, jangan menganggap enteng kebaikan sekecil apapun dan jangan menganggap enteng dosa sekecil apapun. Karena kita tidak tahu nanti di akhirat bagaimana menyelamatkan kita dan mana mencelakakan kita. Ya, jangan enteng. Saya mohon maaf karena tidak tinggal di sini sampai waktu juga. Saya karena sesuatu dan hal saya akan ulang. Saya kembali mengulangi bahwa anak-anakku disunahkan puasa Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Tapi kalau tidak sanggup Selasa, 4 hari puasa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, minimal Selasa dan Rabu. Jangan lupa Selasa dan Rabu ya, puasa. Tidak ada yang orang yang mati gara-gara puasa ada. Dia tidak makan sahur. Palingan sudah mati ya. Kalau sampai mati tidak. Karena kita punya kekuatan tubuh untuk tidak makan, tidak minum itu sampai 72 jam. Kalau 3 hari, 3 malam tidak makan, tidak minum itu baru mati. Kita puasa tidak sampai 72 jam, hanya 14 jam. Jadi insya Allah buat seperti itu. Ya, saya kira demikian. Allahu a'lam bishawab. Subhanallah.